Monggo kita mulai Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak saudara sekalian, ibu yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk senantiasa mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan sholat isya dengan berjamaah, dan kita lanjutkan ngaji bersama-sama tentang makna daripada ayat-ayatnya. Salam dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita nanti akan bahas tentang surat Al-Balad ya. Al-Balad itu artinya adalah negeri, di mana ini menceritakan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sumpah dengan menggunakan negeri yang istilahnya ditempati oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Itulah namanya negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi ketika dulu pernah saya menyampaikan tentang surat Ad-Duha, surat yang lainnya berkenaan dengan sumpah-sumpah Allah Ta'ala, kemudian menggunakan kalimat makhluknya yang dipakai untuk sumpah, itu boleh, dan itu berarti oleh ahli tafsir dikatakan ada makna yang tersirat di balik sumpah tersebut, pentingnya atau istilahnya manfaat daripada makhluk tersebut bagi kita semuanya khususnya. Nah, kemudian khusus untuk diri kita, manusia ini tidak boleh menggunakan sumpah tapi dengan makhluknya Allah. Ketika kita ini bersumpah dalam rangka untuk menguatkan daripada apa yang kita lakukan atau pendapat yang ada, itu biasanya menggunakan kalimat wallahi ya, atau apa, tallahi gitu ya. Jadi artinya kepada Allah dengan nama Allah gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan makhluknya, tidak masalah. Mari kita perhatikan ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu bihadzal balad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, yaitu dengan kalimat la uqsimu bihadzal balad ya. Sungguh uqsimu, aku bersumpah, aku kembali pada Allah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Nah, dimaksud dengan negeri ini maksudnya adalah kota Mekah. Kalau kita lihat dari sisi turunnya Al-Quran, bahwa Al-Balad ini saat itu Rasulullah masih berada di kota Mekah. Kalau Rasulullah masih di kota Mekah, berarti surat ini termasuk ayat apa? Makkiyah, itu ya. Jadi masih Makkiyah. Artinya Rasulullah dan para sahabat, terutama adalah para pengikutnya Rasul pada saat itu, masih minoritas ya. Mayoritasnya berarti yang masih kafir atau musyrik gitu kan. Jadi artinya memang ini masih minoritas. Makanya salah satu ciri ayat Makkiyah itu diantaranya nanti ada kalimat yang digunakan adalah wahai manusia, yang sifatnya semua manusia. Nah, jadi belum banyak beriman, tapi kalau sudah kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, itu baru Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Baik, saya lanjutkan, la uqsimu bihadzal balad, la sungguh uqsimu, aku bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Jadi Allah bersumpah yaitu dengan negeri ini, kota Mekah Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan engkau ya Muhammad, anta ini kembali kepada Nabi Muhammad, wa anta, dan engkau ya Muhammad, hillum bihadzal balad. Hillun itu artinya dihalalkan atau bertempat tinggal ya, bihadzal balad, dengan ini negeri atau dengan negeri ini. Jadi artinya Allah mengingatkan kepada Rasulullah bahwa anta hillum bihadzal balad, ya, engkau ya Muhammad itu boleh bertempat tinggal di negeri ini. Artinya begini, saudara-saudara rahimakumullah, ini menjadi gambaran ketika masih berada di kota Mekah saat itu Rasulullah masih minoritas pengikutnya,
yang mana ketika masih minoritas itu berarti begitu berat susahnya untuk menjalankan syariat agama, begitu beratnya ketika akan beribadah, ya, karena selalu dihalang-halangi oleh kaum musyrik kafir Quraisy. Nah, ini menjadi gambaran bahwa suatu saat nanti Mekah ini pun ditaklukkan atau dikuasai oleh Rasulullah SAW. Yaitu kalau kita lihat dalam sejarah setelah peristiwa apa? Fathu Makkah. Jadi ketika Rasulullah berada di kota Mekah 13 tahun pada saat itu, kemudian hijrah di Madinah 10 tahun, maka 10 tahun berikutnya gitu ya, setelah hijrah di Madinah dan mempunyai pengikut di Madinah yang begitu banyak, sehingga Rasulullah pun kemudian datang ke Mekah. Niatnya sebenarnya saat itu adalah ingin ibadah haji dan umroh, tapi karena membawa pengikut yang begitu banyak, ya, ribuan itu, ada yang nyatat dalam sejarah itu sampai 10.000 itu. Jadi membawa pasukan para sahabat Rasulullah ini dari Madinah menuju ke Mekah berbondong-bondong. Nah, setelah itu baru istilahnya disitulah terjadi yang namanya Fathu Makkah, kemenangan kota Mekah. Ya, karena begitu banyaknya sahabat Rasulullah yang menuju ke Mekah, yang niatnya saat itu sebenarnya adalah ingin ibadah haji atau umrah tadi, tapi oleh penduduk Mekah saat itu ketakutan. Artinya apa? Khawatir kalau Nabi Muhammad dan pengikutnya ini ikut itu membalas dendam, karena selama ini kan diintimidasi, ya, disiksa gitu kan. Saat ketika berada di kota Mekah, ya, begitu sakitnya para sahabat Rasulullah saat itu ketika menjalankan syariat agama. Bahkan ada sahabat yang dihukum apa itu Pak, ditelentangkan di padang pasir yang begitu panas menyengat, dan kemudian atasnya dikasih batu, ya, sahabat siapa namanya? Bilal, ya, Bilal bin Rabah itu, seorang budak, ya, yang kemudian disakiti ketika Rasul masuk Islam saat itu, sampai seperti itu. Bahkan ada sahabat-sahabat Rasul yang istilahnya dibunuh juga gitu ya, disakiti, dibunuh gitu ya. Baik, jadi dikhawatirkan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu, saat Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa ribuan orang tadi, itu penduduk Mekah sebenarnya ketakutan, ya, dikhawatirkan kalau balas dendam atau istilahnya menyerang Mekah. Tapi ternyata saat itu itulah yang dikenal dengan sebutan Fathul Makkah, yaitu kemenangan yang tanpa menumpahkan darah. Saat itu maka berbondong-bondonglah orang-orang Mekah ini kemudian masuk Islam, ya. Turunlah saat itu ayat apa? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Idza jaa nasrullah itu apabila datang nasru, artinya pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, dan fathu Makkah tadi. Wa ra'aitan nas, engkau saksikan manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah yaitu afwajan, dengan berbondong-bondong. Jadi peristiwa itu Pak, kaum Quraisy, ya, kemudian berbondong-bondong untuk masuk Islam, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad dengan penuh kedamaian, ya, tidak menumpahkan darah sedikit pun pada saat itu. Nah, inilah kemenangan Rasulullah yang terakhir, sehingga sahabat-sahabat tertentu yang waskito, ya, atau istilahnya yang punya pemahaman batin gitu ya, dengan peristiwa ini kemudian turunlah surat idza jaa nasrullah tadi. Maka ada sahabat yang namanya sahabat Abu Bakar ini saat itu nangis, ya. Kenapa nangis? Karena wis mempunyai apa? Informasi batinnya, ini berarti tanda-tanda kalau Rasulullah sudah tidak lama lagi hidup di dunia, kan gitu. Nangis itu sahabatnya. Kemudian para sahabat yang lain dia tanya kan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, jadi ini saat itu sudah dikasih gambaran melalui surat ini, walaupun surat ini turun saat itu Rasulullah masih dalam keadaan berada di kota Mekah yang mengikutnya masih minim, sehingga dikatakan minoritas tadi. Tapi ayat ini sudah kasih gambaran, ya, bahwa wa anta khillum bihadzal balad, ya, engkau wahai Muhammad, ya, wahai Rasulullah SAW akan tinggal, ya, berada di kota Mekah ini. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsirnya di sini dikatakan bahwa aqsamallahu bihadzal baladil haram, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang mulia ini, wa huwa Makkah, dan negeri itu adalah Mekah.
Wa anta ayuhan nabi, wa engkau ya nabi ya Muhammad adalah halalun fi hadzal balad al haram. Engkau wahai nabi itu halal atau boleh untuk tinggal di negeri ini. Tasna'u fihi masyita, mau berbuat apa saja itu boleh, gitu kan. Jadi Allah sudah ngizini sebenarnya ketika terjadi Fathu Makkah itu nanti boleh melakukan apa saja. Ibaratnya kalau melakukan sampai balas dendam atau membunuh dan seterusnya itu diizini. Tapi akhirnya kan tidak begitu. Jadi Rasulullah dengan cinta kasihnya, ya seorang Nabi akhir zaman tidak membalas dendam ketika terjadi yang namanya Fathu Makkah tadi. Baik, kemudian Bapak saudara-saudara saya hormati, ayat berikutnya wa walidi wa ma walad. Wa walidin, dan demi bapaknya manusia. Bapaknya manusia itu diartikan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa ma walad, dan siapa saja yang dilahirkannya. Jadi kalau kalimat ini dikatakan bahwa anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, gitu kan, ada pertalian darah dengan Nabi Adam alaihissalam, itu dibuat sumpah oleh Allah Ta'ala di ayat ini. Wa walidin, dan demi anak, atau demi bapak, ya. Wa walidin, dan demi bapak, wa ma walad, dan anak keturunannya. Nah, sehingga ada sebagian yang mengartikan ini maksudnya adalah demi Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Nah, inti poinnya ajaran yang Allah berikan pada ayat ini adalah terdapat dalam surah ayat yang keempat, yaitu apa? Ayat yang keempat dikatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah. Artinya begini, Pak. Inti poinnya ayat ini adalah di ayat yang keempat ini, yaitu Allah mengatakan dalam firman-Nya ini bahwa Allah menciptakan manusia itu manusia dalam keadaan kabad, yaitu dalam keadaan susah payah. Apa maksudnya? Mari saya bacakan tafsirnya. Wa fil ayah bisyarah lin nabi, ya, sebentar, ya. Wa fil ayah bisyaratul lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah. Oh, tadi sudah ya, bahwa ayat ini yang kita baca tadi adalah sebagai isyarat tentang kejadian Fathu Makkah. Ala yadayhi, itu di atas kekuasaannya, kemampuannya Rasulullah SAW. Wa hallahu lahu fil qital, ya, bahkan Rasulullah diizini untuk berperang pada saat itu. Jadi Allah mengizini ketika Fathu Makkah itu untuk berperang. Wa aqsama biwalidil basyariyah, Allah juga bersumpah biwalidil basyariyah, yaitu dengan bapaknya manusia. Wa huwa Adam alaihissalam, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa ma tanazzala minhu min waladin, begitu saja Allah berfirman atau bersumpah, yaitu dengan tanasal, itu artinya keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Laqad khalaqnal insana fi syiddati wa ina'i min makabadil dunya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan manusia itu adalah penuh dengan kepayahan. Maksudnya begini, Pak Sinan Syarmati, manusia setelah dicipta hidup di dunia ini itu berarti menggunakan hukum alam sunatullah hidup di dunia. Maksudnya apa? Ya, di dunia ini tidak sebagaimana di surga. Kalau dulu Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Ibunda Hawa di surganya Allah Ta'ala, semua fasilitas disediakan oleh Allah, semua kebutuhan, ya, yang diingini terjadi dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika di surga. Tapi kalau sudah di bumi, ya, makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Artinya adalah manusia tinggal di bumi itu memang penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Maksudnya apa? Dalam hal ini manusia ketika butuh sesuatu dan berkeinginan sesuatu, berarti harus hukum sunatullahnya melakukan sebuah aktivitas yang namanya usaha. Ya, jadi kita ini ketika akan bisa memenuhi kecukupan hidup, ya, butuh makan, harus berusaha. Ketika kita akan memenuhi pakaian, itu juga harus berusaha. Dan itu sejak Nabi Adam, ya, sampai sekarang, bahkan sampai yaumul kiamat, sunatullah hukumnya di bumi itu ya seperti itu. Gitu ya, harus ada sebuah aktivitas yang menghasilkan. Bahkan di dunia pula, ya, manusia pun juga nanti akan ada yang namanya ujian-ujian kehidupan. Ya, jadi ini yang disebut dengan kabad tadi, seperti itu. Jadi artinya memang Allah ciptakan manusia, sungguh itu di dunia ini adalah penuh dengan kabad, atau istilahnya hal-hal yang merupakan yang sifatnya susah payah bagi umat manusia. Sehingga wajar bahwa yang hormati, kita ini di dunia ini suatu saat pun akan mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Ta'ala, sehingga kita merupakan atau mendapatkan kebahagiaan, gitu ya.
Tapi suatu saat pun juga akan mendapatkan ujian kehidupan, maka harus apa? Bersabar. Makanya kita hidup di dunia ini, kalau kita kembali kepada sebuah hadis Rasul yang mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan diri pribadi orang beriman itu. Jadi orang beriman itu kata Rasulullah menakjubkan, nyenengke gitu Pak. Nah, kenapa kok dikatakan nyenengke? Iya, di saat mendapatkan nikmat manusia ini kemudian apa? Orang beriman bersyukur dia dan tahu persis, yakin bahwa nikmat itulah yang terbaik yang Allah berikan pada dirinya, sehingga harus bersyukur pada Allah Ta'ala. Begitu juga ya, ketika mendapatkan musibah, masalah kehidupan, maka orang beriman itu kemudian apa? Bersabar. Nah, saat bersabar itulah kemudian berkomitmen pula bahwa inilah apa yang diberikan Allah terbaik untuk dirinya. Jadi artinya semuanya yang menimpa diri manusia orang beriman, entah itu yang sifatnya baik atau buruk, mesti pandangannya adalah pandangan yang positive thinking atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semuanya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang beriman. Ya, sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh manusia memang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah penuh dengan ujian kehidupan, kesusah payahan. Baik, kemudian ayat berikutnya ayat kelima. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Bagi manusia yang tidak beriman, Pak, bagi manusia yang musyrik, yang kafir, yang ingkar yaitu adanya Allah Ta'ala, yang nggak percaya kalau ada Tuhan yang menguasai alam semesta jagat raya yaitu Allah Ta'ala, maka dia mengira ya bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya itu. Apalagi kalau kita lihat zaman Arab Jahiliyah itu, orang-orang yang menjadi pembesar Quraisy misalnya, dia mempunyai kekuasaan di suku Quraisy, tapi satu sisi juga mempunyai harta, ya, sehingga mempunyai harta, kekayaan. Jadi kalau misalnya orang dia punya kekuasaan, punya harta kan begitu ya, seolah-olah kan memang dia memang bisa mengatur semuanya kan begitu, zaman Jahiliyah kan begitu. Ya, sehingga dia mengatakan dalam ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi artinya dalam rangka untuk bagaimana sesuai dengan keinginannya terkabul, yang namanya orang kaya, orang yang punya penguasa pada saat itu adalah menghabiskan harta yang banyak. Nah, ayat ini dimaknai begini, Pak, sekalian saya hormati, sekaligus memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita ini menggunakan harta yang Allah titipkan untuk kita. Kalau ini dicontohkan orang kafir Quraisy, itu ketika mendapatkan harta bahkan sampai dihabiskan itu hartanya, tapi niatnya untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah itu Abu Sufyan, Abu Lahab, ya, bahkan hartanya habis dalam rangka untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, maka ayat berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ya, jadi ini betul-betul orang kafir nggak ngerti kan adanya Allah Ta'ala. Ya, padahal alam naj'allahu ainain, padahal Allah jadikan kepada manusia itu, pada diri manusia itu ainain, itu ada dua penglihatan. Walisanan, ada lisan juga, wasyafatain, dan ada sepasang bibir. Ya, jadi artinya memang Allah kasih perangkat kepada seluruh manusia, tapi manusia orang kafir, orang yang nggak percaya, ya, orang musyrik tadi, berarti dia tidak menggunakan, memanfaatkan semuanya untuk hal kebaikan. Nah, sehingga tadi saya katakan harta yang dimilikinya, kekuasaan jabatan yang diembannya, itu tidak digunakan untuk mengimani adanya Allah dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi malah justru ya menghalangi dakwahnya baginda Rasul. Padahal Allah telah memberi yang namanya dua mata, Allah telah memberi lisan, ya, Allah telah memberi yang namanya bibir, syafatain, ya. Dan Allah membahadaina gunajdain. Allah pun kemudian memberikan apa istilahnya dua pilihan. Ya, najdain itu artinya adalah dua jalan. Jadi Allah itu memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada kita manusia, Pak, yaitu untuk memilih. Ada baik, ada buruk gitu loh. Jadi memang kita ini diberi kekuasaan oleh Allah, makhluk yang nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikabari oleh Allah, yaitu dikasih dua pilihan.
Ya, dua pilihan ini berarti ketika dia berbuat baik, berarti sebagai akhir ending hidupnya adalah nanti di surga Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya ketika dia berbuat negatif, jelek, dan tidak baik akhlaknya, tingkah lakunya gitu ya, maka ending akhirnya adalah berada di neraka. Jadi ini sudah jelas. Ya, sehingga di sini katakan bahwa hadainahu najdain. Ya, sungguh kami kata Allah itu telah memberikan petunjuk dua jalan kepada manusia. Nah, apa itu petunjuknya? Yaitu baik dan buruk tadi. Falak tahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Jadi falak tahamal aqobah itu akan tetapi manusia yang kafir tadi, yang mengingkari risalahnya Rasulullah, itu tidak mengambil jalan yang mendaki dan sukar. Apa itu jalan mendaki dan sukar itu? Wama adraka mal aqobah. Apa yang dimaksud dengan jalan mendaki dan sukar tadi? Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan, Pak, bagaimana seharusnya kita ini adalah menggunakan, memanfaatkan titipan Allah yang berupa harta benda pada diri kita. Yaitu yang disebut dengan kita ini harus mengikuti jalan yang kelihatan mendaki dan penuh dengan kesulitan. Ini hanya perbuatan baik, Pak. Jadi perbuatan baik itu dimanapun juga mesti mengalami suatu ujian, yaitu berat, sulit, dan susah, apalagi godaan hawa nafsu. Ketika menjalankan kebaikan mesti ada nafsu yang mengajak kepada kemalasan dalam beribadah. Ketika ingin menjalankan sholat tahajud, ya berkeinginan sudah niat benar-benar, tapi di tengah malam ya sudah bangun, akhirnya pun lakonnya apa? Berat misalnya, ini hawa nafsu gitu ya. Ya maupun si hewannya wademu itu ya, ngantuk gerimis-gerimis terus mancal kemul gitu ya. Jadi artinya itulah ujian, namanya hawa nafsu gitu ya. Jadi berat. Maka di sini katakan al-aqobah itu artinya adalah sesuatu jalan yang mendaki lagi suka, berat itu. Berbuat baik itu berat, Pak, ya berat. Nah, tapi ingat harus dipaksa ternyata, Pak. Jadi awalnya memang ibadah itu syarat diterimanya harus apa? Ikhlas. Memang Pak, harusnya begitu. Tapi untuk menuju kepada ikhlas itu ya berat, Pak. Sama dengan misalnya kita mengelola di sebuah pendidikan ya, saya alami pesantren itu, santri itu. Santri itu nunggu ibadah santri ikhlas itu ora jadi, Pak. Ya, tetap harus ada aturan yang sifatnya memaksa. Ya, kalau di Al-Qur'an itu dipaksa bahwa ketika azan dikumandangkan bagaimana sudah rapi berpakaian serba putih itu baris ya di sop 1, sop 2, sop 3 dan seterusnya. Ini kan aturan, kalau ini nggak ditegakkan, nggak dipaksa begitu santri, ya jadi kacau dalam hal beribadah sesuai dengan standar yang baik kan begitu. Jadi di sana dibiasakan namanya kalau panjenengan punya putra atau punya anak atau punya yang di pondok itu cuma manusia mesti ada apa? Aturan. Itu kalau saya lihat kalau di pondok yang selama ini saya tekuni itu, ya salah satu aturan yang sederhana adalah sholat yang waktu itu ditegakkan, tapi ketika azan dikumandangkan itu sudah ada pengasuh yang istilahnya apa, ngopiak-ngopiak tadi ya, untuk bagaimana segera masuk di musala. Walaupun sudah tahu kalau azan itu adalah panggilan untuk sholat, tapi namanya santri, ya termasuk diri kita itu ya. Kadang-kadang nggak segera juga. Untuk membiasakan butuh dipaksa. Nah itu ya butuh dipaksa. Itulah jalan yang mendaki, lagi jalan yang sukar. Ini harus diperhatikan, Pak ya. Yaitu bagaimana, apa itu jalan yang mendaki yang sukar itu? Itu adalah dikatakan di sini, yaitu yang pertama fakku rokobah. Nah, fakku rokobah itu artinya yaitu memerdekakan budak. Ya, jadi fakku rokobah itu kalau dalam bahasa makna terjemahnya adalah yaitu memerdekakan budak. Jadi kalau dulu zaman Rasulullah ya dan ajaran Islam dalam rangka untuk mengetaskan dan menghilangkan perbudakan, maka kemudian ada istilahnya sebuah amalan yang sangat tinggi, istilahnya pahalanya di sisi Allah Ta'ala, yaitu orang yang memerdekakan budak. Apalagi budak yang ada jalur nasab dengan Rasulullah, artinya dia sebagai budak tapi keturunannya Nabi Ismail gitu loh. Nah itu yang merdekakan itu berarti pahalanya besar. Seperti tadi yang saya ceritakan, sahabat yang disiksa ya oleh tuannya namanya Muawiyah bin Khalaf, itu kan sahabat siapa tadi? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal ini kan seorang apa? Budak itu, Pak. Ya, seorang budak. Nah, ketika disiksa oleh Muawiyah bin Khalaf sebagai pemiliknya itu ya, tuannya, karena Bilal masuk Islam kan ketika berada di kota Mekah itu, maka kemudian datanglah sahabatnya Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq,
Sahabat Abu Bakar Siddiq itu di samping dekat dengan Rasulullah SAW, tapi juga beliau seorang pedagang, seorang bisnismen dan kaya, gitu ya. Melihat Muawiyah temannya yang sudah masuk Islam, yang sudah ikut syariat Nabi Muhammad disiksa seperti itu, kemudian nggak tega. Jadi artinya kemudian mengeluarkan dana biaya untuk bagaimana membeli Bilal bin Rabah. Nah inilah bukti fakur raqabah di sini, membebaskan budak. Jadi Bilal bin Rabah kemudian dibeli atau dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian dibebaskan. Ya, derajatnya sudah tidak sebagai budak lagi, tapi menjadi manusia yang merdeka. Ya, menjadi manusia yang merdeka. Nah, amalan ini Pak berat ya. Kalau saat itu kenapa ada perbudakan itu memang ini menjadi simbol ya sejak dahulu kala. Ya, itu perbudakan kan selalu ada itu ya. Artinya apa? Islam datang yang dibawa oleh baginda Rasul mau mengetaskan, menghilangkan istilah perbudakan itu. Sehingga orang yang bisa membebaskan budak, inilah yang termasuk bisa mengelola harta dengan baik. Artinya apa? Punya kekayaan, punya harta yang baik, kemudian digunakan untuk membebaskan budak. Ini yang pertama. Jadi fakku raqabah itu artinya adalah jalan yang mendaki, yang sukar, yang berat, yang harus dilakukan bagi orang yang punya harta, yaitu fakku raqabah, membebaskan daripada budak tadi, gitu kan? Kemudian yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Au it'amun di yaumiz zuhah itu artinya au it'amun fi yaumin di maja'ati syadidah, yaitu memberi makan di hari di mana saat itu banyak orang yang kelaparan. Maja'atan syadidah itu orang yang banyak kelaparan, istilahnya paceklik gitu Pak ya. Kemudian dia mengeluarkan it'am fi yaumin, pada hari itu dia mengeluarkan it'amun fi yaumin di masghobah, yaitu mengeluarkan hartanya itu digunakan untuk membantu orang-orang yang kena musibah paceklik tadi. Nah ini jadi yang kedua Pak. Jadi bagaimana kita mengelola harta yang Allah titipkan dari kita, memang diantaranya yang kedua ini yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mendaki sesuatu yang berat tadi, kebaikan, adalah memberi makan ya di musim paceklik. Makanya saya teringat ada sebuah hadis Rasul mengingatkan kepada kita sekalian di saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sampainya di kota Madinah dengan sambutan para muda atau istilahnya masyarakat Yasrib pada saat itu dengan kalimat apa Pak? Tola'al badrun alaina min saniyatil wada. Begitu gembiranya itu datangnya Rasul di sana. Tapi setelah itu Rasul bersabda Pak. Apa itu sabdanya? Dan itu menurut saya kalau kita perhatikan bukti bahwa Rasulullah itu sayang kepada umatnya dan memberikan amalan yang mudah untuk masuk surga dengan kalimat ayyuhan nas, ya, wahai manusia, afsus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam ya. Jadi saat itu Rasul bersabda di depan para sahabat semuanya ya, bahkan kata-kata Anas itu manusia, berarti semuanya. Memang kehadiran Rasulullah itu saat itu memang istilahnya tidak hanya disambut orang-orang muslim saja ya, tapi juga masyarakat penduduk Mekah, Madinah ya, senang itu, senang atas kehadirannya Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul bersabda, wa ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam ya, sebarkanlah salam, praktekanlah itu. Kita ini dalam rangka berjumpa satu dengan yang lain, di antara kita mengucapkan salam ya. Kemudian yang kedua adalah it'amun ya, atau istilahnya memberi makan. Tut imut ta'am ya, bahasa Arabnya tut imut ta'am itu artinya memberi makan. Yang pertama adalah sebarkan salam, yang kedua adalah berilah makan ya. Saat itu Rasul sudah ngajari kepada para sahabat untuk senantiasa mudah untuk memberi makan ya. Baik, jadi kemudian yang ketiga adalah wasilul arham. Apa itu? Yaitu sambunglah tali silaturahmi. Nah ini Pak, ini tiga ini Pak ajaran. Jadi yang pertama tadi tebarkanlah atau sebarkanlah salam, yang kedua adalah berilah makan, berikan makannya, dan yang ketiga adalah sambung tali silaturahmi. Yang ketiga Pak, ini amalan yang berat tapi harus kita coba lakukan. Apa itu? Yaitu wasallu billaili wan nasu niyam. Sholatlah kalian saat manusia itu semuanya niam. Niam ya Pak? Tidur Pak. Naum itu nama lainnya atau muradifnya atau sinonimnya itu adalah niam. Jadi naum sama niam sama aja. Jadi as-sholatu khairum minan naum, itu an-naum itu sama dengan niam. Jadi wasallu billaili wan nasu niyam. Sholatlah kalian di saat manusia itu sedang tidur nyenyak. Kalau sudah melakukan empat tadi, kata Rasulullah apa? Tadkhulul jannah
bisalam. Kamu akan masuk surga yaitu dengan selamat, ya, dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Nah, ternyata hadis tadi sama, Pak. Ada istilah memberi makan. Ayat ini juga memperkuat, ya, tentang itu, bahwa orang yang bisa menjalankan amalan yang namanya penuh dengan mendaki, ya, penuh dengan hambatan tadi, sukar dan seterusnya, yaitu dengan mengelola hartanya, yaitu gunakanlah untuk it'amu fi yaumi dzi masghobah, yaitu memberi makan kepada orang yang baru kena musibah paceklik atau makan, ya, istilahnya susah makan. Kalau sekarang ya kita ini baru konsentrasi membantu Palestina itu, ya, harta berapapun kita bisa menyampaikan ke sana, ya, supaya membantu saudara kita yang di Palestina. Baik, jadi ini yang kedua, Pak. Jadi yang pertama tadi memerdekakan Buddha. Yang kedua, memberi makan, ya, di saat orang pada paceklik, kelaparan tadi. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah yatiman za maqrabah, yaitu senantiasa mengopeni atau ngayomi, melindungi yatim, anak yatim, ya, yang bapaknya sudah meninggal, gitu, ya, apalagi yatim piatu, itu kita openi, ya, yang mengopeni yatim, apalagi ada hubungan za maqrabah. Maqrabah itu artinya adalah yang ada hubungan kekerabatan, ya. Makanya kalau dalam sebuah hadis dikatakan membantu, ya, sebelum jauh di luar diri keluarga kita, itu ya sebaiknya kita cari dulu di keluarga kita, siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita. Jadi ini menjadi amalan yang ketiga, yaitu yatiman, ada seorang yatim, kemudian za maqrabah, ya, yang dekat dengan kita, ada istilah mambu nasab tadi, ya, ada kekerabatan, itu yang kita bantu, ya. Maka Rasul pernah bersabda bahwa ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Nah, gitu, ya. Saya, kata Rasulullah, dan orang yang mengopeni, orang menjadi kafalah, ya, mengopeni itu anak yatim, itu besok di surga itu seperti ini. Dia tunjukkan tangannya itu, ya, hakadza. Jadi anak wa kafilul yatim hakadza. Saya dan orang yang ngopeni anak yatim itu adalah bersama dengan Rasul seperti dua jari. Ya, makanya saya kemarin ketika ada teman yang saya dampingi itu ketika adiknya itu sakit, gitu kan, terus kemudian saya meninggal, akhirnya pun anak yang ditinggal jadi yatim piatu, bapaknya sudah meninggal, seorang tentara, kemudian ibunya juga meninggal, yatim piatu. Saya katakan, ini jenengan, Pak, ini teman saya katakan, ini menjadi walinya itu nanti, walinya, karena ini perempuan, jadi walinya jenengan, otomatis kalau bisa segera aja masukkan di kakak, gitu kan, gitu. Jadi kakak kan ada bisa, Pak, ya, dirubah, ya, jadi yatim piatu tadi kakaknya ikut padinya, gitu kan, padinya. Tapi status hubungannya adalah bukan nasab, bukan kakak tapi sebagai wali aja itu. Jadi saya katakan salah satu motivasinya yang saya sampaikan, ya, ini yatiman demokrat. Artinya apa? Motivasi tentang bagaimana ngopeni anak yatim, terutama adalah yang dekat dengan karib kerabat kita, yatiman dan maqrabah. Baik, ini yang ketiga. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah memerdekakan budak, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah memberi makan orang yang sedang kelaparan, gitu, ya. Dan yang ketiga adalah yatiman, yaitu berbuat baik, ngopeni dan memelihara anak yatim, terutama yang dekat dengan kita. Yang keempat adalah au miskinan za matrobah, ya. Jadi au miskinan dan matrobah itu artinya orang miskin yang sangat fakir, ya. Matrobah itu dari kata turob, Pak. Turob itu artinya adalah tanah. Jadi memang betul-betul orang miskin tapi yang sangat, orang fakir yang miskin sekali, jadi orang miskin tapi yang fakir atau yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, bagi orang-orang yang miskin, orang fakir, ada orang-orang tertentu yang misalnya punya muruah, Pak, punya harga diri yang luar biasa, yang tidak mau yang namanya meminta-minta. Apapun dia pokoknya bekerja maksimal mungkin, gitu, ya. Kemudian dalam rangka bagaimana bisa hidup, kan begitu. Nah, kita yang memahami tentang itu, ya, bisa membantu. Yang bantunya kadang-kala tidak harus berupa langsung, gitu, ya, tapi boleh jadi mungkin ketika dia itu sedang jualan, gitu, ya, apa yang dijual itu kita beli, misalnya, walaupun kadang-kala ada yang tidak kita butuhkan, atau mungkin kita beli tapi kita bagikan kepada yang lainnya. Ini salah satu membantu. Kadang-kala ada orang tertentu yang menguruhnya luar biasa, jadi nggak mau istilahnya yang namanya meminta-minta, dan itulah yang baik, maksud saya, ya. Jadi, nah, kepada orang seperti itu, au miskinan dan matroba ini, ternyata orang yang memiliki harta yang berkecukupan tadi harus memberikan,
Ya, ini sebagai wujud amalan, yaitu menjadi manusia yang baik, yaitu dikatakan tadi adalah sebagai jalan yang mendaki, yang susah tadi ya, tapi ini bisa dilakukan ya, au miskinan dan matroba gitu ya. Baik, jadi au itamun fi yaumil masqubah tadi mana tadi? Mangdil qurba yajtamu fi fadlus shadaqah wa silaturahim. Jadi ketika kita ini memberikan ya kepada orang miskin ya, kepada anak yatim tadi itu sebenarnya ada nilai-nilai yang di samping sedekah tapi juga silaturahmi ya, silaturahmi. Au faqiran mu'taman law syai'un 'indahu. Jadi artinya kita pun juga mengetahui bahwa ketika berbuat baik atau istilahnya ngopeni orang miskin tadi, itu memang merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa saya hormati, yang kelima itu yang terakhir, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian kana minal ladzina amanu adalah sebagian orang, ada orang beriman gitu ya, itu senantiasa wa tawassaw bis sabr, senantiasa memberikan nasihat tentang kesabaran. Jadi kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi orang yang sudah tadi membelanjakan hartanya untuk fakuroba, memberikan budak ya, untuk memberikan makanan gitu ya, kemudian untuk ngapain anak yatim, memberikan pada orang miskin, kemudian dia itu senantiasa watawassaw bis sabr, memberikan nasihat tentang kesabaran. Nah, sabar. Watawassaw bil marhamah, dan juga dengan nasihat yang sifatnya kasih sayang. Nah, ini penting. Jadi kita ini ternyata harus dilatih bagaimana punya amalan dalam hal ini, dalam berteman, misalnya bersama dengan yang lainnya, itu berarti harus saling menasihati dalam hal kesabaran. Makanya kalau dalam surat Al-Asr itu termasuk tidak merugi apabila orang itu senantiasa wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw bis sabr wal asri innal insana lafi khusrin illa ya, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa kecuali siapa? Alladzina amanu ya, mereka adalah beriman, wa amilus sholihat, dan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya, yang bernasihat dalam kesabaran dan juga yang namanya nasihat dalam kebenaran. Baik, Bapak yang saya hormati, terakhir ditutup dengan ayat ulaika ashabul maimanah. Ya, itulah orang-orang yang berada di ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, Pak. Jadi kelak kita, Pak, dikumpulkan di alam barzah dulu besok ya di hadapan Allah Ta'ala, itu adalah istilah ashabul maimanah, ashabul yamin ya, dan ashabul simal, yaitu golongan kiri. Jadi ada golongan kanan, golongan kiri. Orang yang amalkan tadi yang disebutkan dari atas tadi itu adalah ulaika ashabul maimanah. Itu yang disebut dengan golongan kanan, Pak. Ya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Mereka yang kafir, yang ingkar, yang nggak percaya dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka itu adalah ashabul mas'amah, yaitu termasuk golongan kiri. Jadi kelak kita di hadapan Allah Ta'ala itu sudah otomatis bergelombor ya, menjadikan satu sesuai dengan kelompoknya ini. Kalau amalannya baik berarti ikut ashabul maimanah tadi, yang yaitu ashabul yang kanan ya, tapi kalau tidak baik ya ikutnya yang kiri, itu begitu ya. Jadi orang kafir ikut ayat Allah Ta'ala itu termasuk yang kiri gitu ya. Ya, alaihim narum musada, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat ya, naudzubillah min dzalik ya. Baik, Bapak yang saya hormati, jadi ini yang kita kaji secara ringkas ya tentang surat Al-Balad ini, memberikan pengertian kepada kita sekalian, bagi kita semuanya itu senantiasa harus berusaha semaksimal mungkin untuk ikut golongan yang kanan dan kita tinggalkan golongan yang kiri. Ini penting, Pak. Kita berjamaah ngaji ini juga dalam rangka untuk memperkuat iman kita supaya kita ikut di golongan yang kanan, insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak hormati, saya kira sampai di situ dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah memberikan manfaatan kepada kita sekalian ya, dan keberkahan kepada kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.